Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, demikian juga para pendengar, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, nikmat Allah yang kita terima begitu banyak. Mudah-mudahan nikmat yang ada ini semakin ditambah oleh Allah Azza wa Jalla. Apa kuncinya syukur? Kuncinya apa? Syukur. Di antara yang membantu kita bisa bersyukur adalah doa. Doa yang diajar oleh Nabi alaihi salatu wassalam setiap penghujung salat. Yang ditekankan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada sahabat Muadz ibn Jabal. Apa doanya? Mana dia ading Bages? Aneh. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Alhamdulillah. Kemudian tidak lupa juga kita perbanyak salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, malam ini masih kita berbicara tentang ma yunaqidut tauhid, pembatal tauhid. Tauhid tidak akan sempurna kita kenal tanpa kita mengetahui apa yang membatalkannya.
Yang mana pada malam ini akan kita ambil di antara perusak tauhid pesimis. Maka hidup tetap optimis, jangan pesimis. Menganggap sial gara-gara sesuatu. Baik. Dalam bahasa agamanya dinamakan tiarah. Apa arti tiarah? Asalnya adalah orang-orang Arab dahulu pesimis dengan gerakan burung. Kalau ke kanan ini baik, atau dibalik dia. Kalau di ke kanan ini nggak baik. Kalau ke kiri ini baik. Ini asalnya. Lalu setelah itu berkembang, ada yang pesimis dengan hari, ada yang pesimis dengan suara burung, ada yang pesimis dengan angka, ada yang pesimis dengan nama, ada yang pesimis dengan bentuk, ada yang pesimis dengan arah. Itulah dia pinsui. Ya. Ini arah nggak cocok katanya. Tapi asalnya adalah berangkat dari gerakan apa? Burung. Ada juga karena dhaba, ya, anjing hutan, dhiba. Kalau lihat ke kiri, oh ini bagus. Kalau lihat ke kanan, oh ini tidak bagus. Jadi mereka melihat dengan suara burung atau mendengar suara burung, melihat gerakan burung atau yang lainnya itu dijadikan tanda baik maupun tanda buruk. Datanglah Islam dengan agama yang murni. Dibatalkanlah perkara ini, dilaranglah perkara ini, dan diberitakan oleh Islam tidak ada pengaruhnya sama sekali untuk mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat. Tidak ada sama sekali para jamaah. Sudah saya sebutkan di satu majelis di kesehatan, kalau yang ada dalilnya saja enggak punya pengaruh, semata-mata murni kejadian ini kembali kepada takdir Allah, nazar. Puasa apa? Nazar atau nazar. Ada yang nazar puasa 3 hari supaya lulus. Ada yang begitu? Ada yang bernazar nyembelih kambing supaya sukses. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nazar itu tidak bisa memajukan yang mundur dan tidak bisa memundurkan yang maju. Padahal ada dalilnya loh. Artinya nazar itu memang punya dalil. Yufuna bin nadri. Mereka melaksanakan nazar. Lah ini burung kekedit, dari mana dalilnya? Kalau bunyi burung hantu apa? Leak tusela. Dari mana ini? Kalau bunyi kecial, ini apa? Ada
maling. Bunyi gagak, katanya ada orang mati. La ilaha illallah. Inilah akidah jahiliyah yang dibatalkan oleh Islam. Tapi mohon maaf nih, suara nih saya ngirit-ngirit ini para jemaah. Karena memang nih tenggorokan lagi lelah. Khair insyaallah. Jadi kita katakan Islam datang membatalkan ini. Tidak ada pengaruhnya, mendapatkan manfaat maupun menolak mudarat. Tapi ini merupakan akidah apa? Jahiliyah. Baik. Pesimis karena burung atau sesuatu yang dilihat atau sesuatu yang didengar, munaqid lit tauhid, membatalkan tauhid. Kenapa? Karena menyandarkan perbuatan Allah kepada makhluk. Allah yang kasih manfaat, Allah yang kasih mudarat, ternyata kita katakan burung. Ternyata kita katakan hari, ini hari enggak baik. Kalau bahasa Sasak, bedewasa. Dia cari dewa. Jadi manfaat mudarat ini semata-mata datang dari siapa? Allah. Ini adalah rububiyah Allah. Kita sandarkan kepada burung, kita sandarkan kepada hari, kita sandarkan kepada tahun. Maka dulu jahiliyah tidak berani nikah di bulan Syawal. Tidak berani. Islam yang datang membatalkannya. Batal. Orang belakangan buat lagi. Bulan apa? Ndek berani nikah bulan Muharram. Ndek berani nikah bulan Muharram. Hilang satu, tumbuh lagi. Ini menunjukkan apa? Masalah tauhid ini tidak boleh berhenti. Ini menunjukkan bahwasanya syirik itu akan masih tetap ada. Mungkin bentuk yang lain, gaya yang lain, pelakunya pun lain. Kenapa membatalkan tauhid? Karena membawa keyakinan makhluk yang lemah itu ada pengaruhnya pada takdir Allah. Itu sebabnya Nabi mengatakan dia syirik. Jadi ada ikut serta makhluk dalam perbuatan itu. Sebagaimana hadis Ibn Mas'ud yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirkun." Pesimis dengan burung, suaranya, bentuknya, arahnya, gerakannya itu adalah kesyirikan. La ilaha illallah. Bayangkan para jamaah, sudah saya sebutkan juga satu majelis. Ternyata masalah pesimis ini bukan saja jahiliyah, ternyata sejak kaum Nabi Allah Musa. Fir'aun pesimis. Mereka sebagaimana disebut yatayyaru bi Musa wa man ma'ahu. Kalau mereka mendapat bencana musibah, mereka mengatakan ini kita sial gara-gara Musa ini katanya. Gara-gara ajaran Nabi Musa, gara-gara kawannya Nabi Musa. Bayangkan berapa lama jaraknya. Maka ini menunjukkan bahwasanya akidah syirik ini akan terus beranak pinak. Jadi Nabi mengatakan at-tiyaratu syirkun.
pesimis dengan suara burung atau gerakan burung, itu adalah kesyirikan. Dalam hadis yang lain, kita mungkin tidak percaya, tapi kok dibuat was-was. Nah, kita dibuat apa? Was-was. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Dalam hadis Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man raddathu tiyaratu an hajatihi faqad asyrak. Siapa yang terhalang melaksanakan keperluannya gara-gara pesimis, menganggap kesialan karena sesuatu, maka kalau terhalang dia syirik sudah. Gara-gara berkedip ini mata kiri, wah ini bahaya nih katanya, nggak jadi sudah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu apa tebusannya? Bagaimana cara menghapusnya kalau ada keyakinan seperti itu? Berdoalah, Allahumma la khaira illa khairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan yang datang kecuali itu datang dari Engkau. Wala tayra illa tayruka. Tidak ada juga pesimis itu kecuali datangnya dari Engkau, bukan dari burung, bukan dari hari. Wala ilaha ghairuka, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Nah, ini dibaca para jamaah. Bisa saja terjadi seperti ini nih yang kita baca. Kita ulangi. Allahumma la khaira illa khairuka wala tayra illa tayruka wala ilaha ghairuka. Ulangin sul. Ulangin. Nyerah. Hamdan. Dia mana hafal? Usman. Mana Gani? Coba Gani. Barakallahu fiik. Ading Bages ulangin. Belum hafal. Barakallahu fiik. Pak Enal Tinggar. Belum hafal. Garing sekali doang ruan ini. Baik. Mas Kun. Barakallahu fiik. Pak Lutfi. Masya Allah. Kita ulangi sekali. Allahumma la khaira illa khairuka wala tayra illa tayruka wala ilaha ghairuka. Nah, ahlus sunnah
dan para ulamanya sangat memperhatikan masalah ini. Dengan tegas mereka mentahdzir, memperingatkan. Karena apa? Karena ini akidah menyeleweng, menyimpang dari akidah sahihah. Sebab kita sebagai seorang mukmin tidak boleh ada keyakinan yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali siapa? Allah. Tidak ada yang menghilangkan keburukan kecuali siapa? Allah. Tidak ada kaitannya dengan burung. Ya, tidak ada. Tapi kalau kaitannya dengan dosa kita, iya. Karena sebab dosa kita bisa celaka. Bukan karena burung, bukan karena kupu-kupu, bukan karena hari, bukan karena angka. Dan ini terus kita ingatkan para jamaah. Karena masih saja kaum muslimin berkeyakinan seperti ini. Bahkan apa? Ada angka keramat. Ada hari pula hari keramat. Makam pun makam keramat. La ilaha illallah. Baik. Jadi kenapa masalah pesimis dengan suara burung ini termasuk merusak akidah? Karena menyandarkan perbuatan Allah kepada selain Allah. Bisa memberi baik itu siapa? Allah. Yang memberi keburukan datang dari siapa? Allah dengan hikmah. Sementara kita katakan ini sial gara-gara burung ini, ini baik gara-gara ini. Maka oleh karena itu para hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sebutkan dalam surat An-Naml ayat 47, qalu tayyarna bika wa man ma'ak qala ta'irukum indallah bal antum qaumun tuftanun. Lihat kaum saleh, mereka pesimis gara-gara Nabi Saleh. Ya, mereka pesimis. Ya, itu kaum Tsamud, pesimis terhadap Saleh ketika diajak bertauhid. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya qaum lima tasta'jiluna bis sayyi'ati qabla al hasanah. Kenapa kalian menyegerakan keburukan sebelum datang kebaikan atau sebelum kebaikan? Artinya apa? Baru kami mendakwahi kalian sudah putus asa. Laula tastaghfirun Allah. Kenapa kalian tidak minta ampun kepada Allah? Qalu ittayyarna bika wa ma ma'ak. Kami pesimis gara-gara engkau, katanya. Jadi setelah engkau berdakwah kita ini baru sial, katanya. Ya. Nah kadang-kadang ada teman kita kalau kita pergi nagih apa nggak dapat, loh kenapa nggak dapat? Ini sial ini, katanya. Ya, oh hari apa sekarang nih? Hari Selasa, aduh sial. Nah, jadi kalau kita mengorek sejarah lagi, kaumnya Nabi Allah Saleh, Tsamud juga punya akidah apa? Pesimis. La ilaha illallah. Jadi syirik ini turun-temurun para jamaah. Maka pantas Allah Azza wa Jalla tidak pernah menyisakan satu kaum, pasti diutus kepada mereka seorang rasul. Inilah dia kenyataannya para jamaah. Dan ingat, burung apapun tidak punya pengaruh sama sekali dalam takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya pengaruh hanya Rabbul Alamin Tabaraka wa ta'ala. Takdir Allah, itulah pentingnya al-imanu bil qada'i wal qadar. Maka ingat, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang penyakit? La adwa wala tiyarah. Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, dia menular dengan izin siapa?
wala tiarah, tidak ada juga orang sial gara-gara burung. Tapi sial gara-gara dosa. Bahkan sampai disebutkan oleh Nabi SAW, kalau ada kesialan, murni sial, kalau ada maka hanya pada 3 tempat. Enara, kalau ada. Pertama, pada rumah yang sempit. Rumah yang sempit, kalau ada. Yang kedua, al-markabussu, kendaraan yang jelek, sebentar-bentar mogok, sebentar-bentar pelanggaran. Kalau ada. Yang ketiga, istri yang buruk akhlaknya. Kalau tapi nggak ada. Maka kalau ada rasa-rasanya, baca doa. Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuka. Amir, ulangin. Banyak kebancel loh. Ajarib. Masya Allah. Haji Manap. Masya Allah, barakallahu fiik. Mudah-mudahan hafal nih. Ading, ulangin doa terhindar dari syirik. Ridho kawal jannah. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi kalau dia salah jawab pelombok doang. Ya, nanti kita perbaiki dia. Baik. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nabi SAW bersabda, aqirrut tayr ala makanatiha. Orang-orang jahiliyah dulu kalau mau keluar rumah atau mau musafir, begitu keluar dia lihat burung dulu. Kalau nggak ketemu burung, dia cari burung di sangkarnya. Ini saking namanya jahiliyah. Ya. Kalau nggak ketemu burung yang disangkarnya, diobok-obok, digerutah dia. Kemana dia terbang? Kanan apa kiri ini? La ilaha illallah. Maka Nabi mengatakan apa? Biarkan burung itu pada tempatnya. Ya. Kenapa? Fa innaha la tadurrukum, kata Nabi SAW, karena burung itu tidak akan memudaratkan kalian. Dia mau belok kanan dia mau belok kiri, tidak ada urusannya kalian untung maupun kalian buntung. Enggak ada. Ini berhasil, ini enggak berhasil, enggak ada hubungannya sama sekali. Maka oleh karena itu, yang pantas kita lakukan bukan pesimis, tapi apa? Optimis? Husnudzan, berbaik sangka. Ini lawannya para jamaah. Berbaik sangka, optimis. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim? Nabi mengatakan, la tiyarah, tidak ada pesimis.
wa khairuha al-fa'lu, yang terbaik itu adalah optimis. Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa optimis? Al-kalimatut thayyibah, kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik. Maka lihat para jamaah, kalau orang sedang sakit, apa kita katakan? La ba'sa tahurun insyaallah. Dia ini doa, dia juga kalimat optimis. La ba'sa, oh enggak apa-apa, padahal lagi mati. Ya, itulah ukurannya. La ba'sa, enggak apa-apa. Tahurun insyaallah. Ini pembersih apa? Dosa. Kalimat apa ini? Optimis. Enggak ada Nabi mengatakan la ilaha illallah lagi mati. Coba ada dokter seperti itu, bagaimana? Dong sepi pelanggannya. Galak dokter tia jangan. Baru utama doang paran eta makin mati kan. Enggak ada yang berani. Jadi Nabi SAW sangat senang kalimat-kalimat yang baik, optimis. Ya, ada sahabat ditanya, siapa namamu? Sa'bun, sulit. Namanya apa? Sulit. Bal anta sahlun, kata Nabi. Dirobah Nabi ya, oh kamu itu gampang, bukan sulit, katanya. Optimis. Ya, jangan pesimis. Maka oleh karena itu para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, akidah-akidah yang seperti ini perlu untuk dibatalkan. Akidah-akidah yang seperti ini perlu untuk digagalkan. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, optimis ini hakikatnya minat tiarah. Ya, bagian dari tiarah juga. Tetapi dia yang terbaik. Kenapa dikatakan sama-sama tiarah? Cuma dibalik karena berharap juga. Ya, kalau akidah jahiliyah, lihat burung ke kanan, ke kiri, ini dianggap apa? Jelek. Nah, Islam mau ke kanan, mau ke kiri, anggap baik. Jadi dibalik dia. Inilah yang terbaik. Lakinnahu khairuha, dia yang terbaik. Maka itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam hadis ini, wa khairuha al-fa'lu, yang terbaik itu dalam agama kita selalu optimis, selalu berprasangka baik, selalu berpikiran positif. Jangan pernah berpikiran negatif. Karena ingat, kita ini berprasangka baik ini adalah tentu berprasangka baik kepada siapa? Allah. Ya. Maka ihsanul dzan, berbaik sangka inilah yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah dia yang dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, orang Islam supaya selamat dari penyakit yang berbahaya ini, harus dia punya iman bahwasanya hanya di tangan Allah segala-galanya. Tidak ada pengaruhnya apapun di alam semesta ini para jamaah. Maka lihat, bukankah dalam Sahih Muslim Nabi SAW mengatakan, termasuk perkara jahiliyah al-istisqa'u bin nujum, menganggap turunnya hujan gara-gara apa ini? Jahiliyah. Kenapa? Enggak ada pengaruhnya urusan bintang.
Bintang itu punya fungsi dalam agama hanya berapa? Abi? Enggak nurut-nurutan. Gimana? Berapa fungsi bintang dalam Islam? Ikut-ikutan aja 2. Sol? 3. Sebabkan yang pertama, hiasan langit. Ahsan. Yang kedua, melempar setan. 3. Penunjuk arah. Barakallahu fikum. Hanya ini dia. Tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari 3 saja. Sekarang bintang ini disandarkan turunnya apa? Hujan. Atau kalau bintang ini akan terjadi begini. Nanti kalau ada bulan bintang ada orang nikah katanya. La ilaha illallah. Ini akidah dari mana? Oh, dari dengan toa. Dari orang tua. Inilah dia jahiliyah. Maka Islam membatalkannya. Jadi Islam punya akidah bahwasanya ya, segala sesuatu itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat para jamaah, Allah kasih ganjaran orang yang optimis, tidak pesimis, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Masya Allah. Orang yang optimis masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Karena dia harus melengkapkan berapa syarat? Ujian Malik ini. Berapa syarat? Om Poleng, berapa syaratnya Om Poleng masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Berapa? 5. Ya pedam. Berapa? 3 atau 4? 1. Tidak minta diruqyah. 2. Tidak berobat dengan besi. 3. Tidak tatayur. Ini dia. Tidak pesimis. Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian apa yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Mohon maaf para hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla atas segala kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Sudah masuk waktu ya? Udah? Sudah ya? Azan? La ilaha illallah Allahumma shalli Allahumma rabb hadhihi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Orang tua Islam, saya juga Islam. Haruskah saya bersyahadat? Kita katakan kalau sudah Islam harus mempelajari syahadat. Karena orang Islam enggak mungkin akan tidak mengucapkan apa? Syahadat. Allah Ta'ala ala wa alam. Bangun dari ruku, apa yang harus dibaca? Sami Allahu liman hamidah atau Rabbana lakal hamdu? Kedua-duanya. Baca Sami Allah, baca juga Rabbana walakal hamdu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bolehkah memotong kuku saat haid? Boleh. Tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah masuk ke dalam masjid, berdiam di masjid untuk mengikuti kajian sedang haid? Sebaiknya tidak. Kalau memang ada tempat di luar masjid. Wallahu ta'ala ala wa alam. Adab tidur
apakah posisi kaki di arah barat dan posisi kepala di arah timur? Intinya adalah kita ini tidur di samping kanan. Di awal kita tidur. Terserah nanti kalau sudah larut dalam tidurnya kemana saja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah betul main musik dilarang dalam Islam? Jelas. Nabi SAW mengatakan, la yakunanna, akan ada sekelompok orang dari umatku menghalalkan zina, menghalalkan sutra, dan menghalalkan ma'azif, alat-alat musik. Yang diizinkan hanya satu, apa itu? Rebana. Itu pun ditabuh hanya pernikahan, hanya hari raya oleh anak-anak perempuan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah bisa niat kurban dan akikah disatukan? Kita katakan tidak. Karena sangat beda antara kurban dengan akikah. Kurban satu sapi bisa bertujuh. Tapi kalau akikah nggak bisa satu sapi untuk 7 anak. Ya, nggak bisa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa perbedaan hukum gambar tidak bergerak dengan patung atau gambar berupa video? Beda. Video pertama harus ada alat baru bisa hidup. Tapi kalau patung ya sudah tetap ada. Maka itu sebabnya para ulama membedakan hukum gambar yang ditempel, yang dipajang dengan yang ada di dalam video. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah berdosa jika suami memanggil tidak menjawab? Ya dosa kalau tidak ada uzur. Wallahu ta'ala ala wa alam. Adakah tempat angker? Tempat jin ada. Ya, tapi bagi orang bertauhid, dia mau jin ke, dia mau bake berak ke, nggak ada bedanya. Karena yang ditakuti oleh orang bertauhid hanya siapa? Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa saja amalan sunnah untuk ibu hamil sampai melahirkan? Saya tidak tahu amalan sunnahnya. Ya, dia berdoa kepada Allah, Allah berikan dia keturunan yang saleh dan salihah. Di samping itu dia juga sebagai ibu dan bapak dia saleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah memegang dan membaca mushaf ketika haid? Memegang tidak boleh, tetapi membaca ya setelah dia berwudu insyaallah tidak ada masalah. Lid darurah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau kita mengirim wakaf suami, ayah, ibu, ya, apakah mesti disebutkan? Tidak mesti disebutkan, tetapi dengan niat di dalam hati itu sudah mewakili dan cukup. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla Maha tahu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya meninggalkan sholat Jumat karena rumah tidak ada yang jaga, orang tua saya kerja, rumah tidak ada kunci rumah. Apakah boleh? Kita katakan kalau memang keadaannya menakutkan, tidak ada masalah. Tapi kalau keadaannya tidak ada yang menakutkan, maka tidak boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, demikian apa yang bisa kita ambil pada kesempatan
malam yang berbahagia dan mulia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan para hadirin. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik, berikan kita kesehatan. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.